Shalom anak-anak. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Semua hari ini hadir kan? Hadir. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih perkenankan kepada kita untuk menikmati hidup yang Tuhan masih anugerahkan sampai saat ini. Jadi satu hal yang perlu kita syukuri bahwa jika kita ada pada saat ini, jika kita boleh bersekolah, kita boleh dapat menerima pelajaran, semuanya semata karena Tuhan. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4. Jadi, apa semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Ya. Jadi kalau semua sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran hari ini, berarti kita harus mengikutinya dengan semangat. Baik. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, Ibu ajak kita semua bangkit berdiri dulu. Kita akan menyanyi lagu Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Tahu semua? Tahu. Oke. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan mulia. Satu kali lagi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Semua tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami selalu sapa dan kami selalu muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kami, menjaga kami. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kiranya Allah sendiri mau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami semua Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Demi Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ya, hari ini silakan duduk. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau minta untuk Noni mengumpulkan buku catatan mingguan. Kumpul di depan sini. Ya. Ini bagi buku cetak. Jadi anak-anak, hari
hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu sungguh Allah Maha Hadir. Tema kita pada hari ini, pada pagi hari ini, yaitu apa? Sungguh Allah Maha Hadir. Sungguh Allah Maha Hadir. Kita akan memulai pembelajaran dengan sebuah kompetensi dasar, yaitu yang pertama, kita meyakini kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Hal yang ketiga, memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan. Dan yang keempat, menyajikan contoh sederhana yang berkaitan dengan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. Nah, hari ini kita belajar tentang sungguh Allah Maha Hadir. Ada tujuan yang ingin kita capai bersama, yaitu dengan pembelajaran hari ini, anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan arti Allah Maha Hadir. Yang kedua, anak-anak semua peserta didik dapat membedakan kuasa milik Allah dan kuasa manusia. Yang ketiga, siswa atau kita semua anak-anak dapat menuliskan kekagumannya atas kemahakuasaan Allah. Dan yang keempat, siswa dapat menuliskan sebuah janji atau semboyan yang berkenaan dengan Allahku Maha Hadir, aku akan bertanggung jawab. Jadi itu adalah 4 tujuan. Hari ini kita mengikuti atau pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semua, kira-kira ibu mau tanya dulu, siapakah pribadi yang dapat hadir di mana-mana begitu dalam satu waktu? Ada tidak? Siapa dia? Tuhan. Jadi Tuhan, dia bisa hadir di mana saja, kapan saja dalam satu waktu. Jadi itu adalah pengertian bahwa Allah sungguh Maha Hadir. Kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Di situ, di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35, kita akan menemukan bentuk-bentuk kehadiran Allah. Namun sebelumnya, ibu mau kita perhatikan, kita dengarkan, kita lihat bersama-sama film atau drama singkat yang akan kita lihat bersama-sama pada saat ini.
Jadi drama singkat atau ilustrasi singkat tadi itu cerita tentang apa? Cindy. Cindy yang apa? Dia sedang apa Cindy? Dia sedang berulang tahun. Tetap kira-kira kenapa? Apakah Cindy begitu bahagia ketika dia berulang tahun atau dia sedih? Dia sedih karena apa? Karena ayahnya belum datang. Dia merasakan bahwa ulang tahunnya tidak akan membuat dia bahagia jika kehadiran daripada ayahnya itu belum ada. Punya ketika ayahnya masih dalam perjalanan begitu. Sehingga begitu teman-temannya bersukaria, teman-temannya begitu bergembira, tetapi tidak dengan Cindy. Dia sedikit-sedikit dia melihat ke jalan, kenapa ayahnya belum pulang, kenapa bapaknya belum sampai. Jadi ketika bapaknya tiba atau ayahnya tiba, Cindy begitu ceria, begitu senang. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana atau apa bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu lewat apa? Matahari. Siapa yang pernah berpikir kira-kira siapa yang menerbitkan matahari dan siapa yang menenggelamkan matahari atau terbenamnya matahari? Kira-kira bisa tidak ada manusia yang berusaha untuk kasih terbit matahari dan terbenam pada waktu sore? Ada tidak? Tidak ada. Kira-kira siapa yang membuatnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi di sini bentuk-bentuk kehadiran Allah ketika kita melihat pada pagi hari, itu matahari dia sudah terbit. Ketika sore matahari sudah terbenam. Jadi kita dapat melihat kehadiran Allah lewat matahari. Matahari terbit pada pagi hari dan dia terbenam pada sore hari. Di samping itu matahari juga memberi manfaat kepada manusia. Apa manfaat matahari bagi manusia? Menjemur pakaian, betul Noni, menjemur pakaian. Menjemur padi, apa lagi? Bagi tumbuh-tumbuhan matahari untuk apa? Untuk apa matahari? Menambahkan vitamin. Oke, Noni bilang menambahkan vitamin. Matahari sebagai proses untuk fotosintesis. Jadi matahari itu berguna untuk manusia dan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebentar Ibu kasih tugas untuk kalian ya. Tulislah manfaat matahari bagi manusia dan tumbuh-tumbuhan. Itu tugas yang pertama. Manfaat matahari bagi manusia dan tumbuhan. Jadi anak-anak semua, bentuk-bentuk kehadiran Allah yang pertama itu lewat matahari. Dari matahari kita tahu bahwa ada tangan yang begitu berkuasa untuk menerbitkan matahari. Ada tangan yang begitu berkuasa untuk menerbitkan matahari pada pagi hari dan matahari terbenam pada sore hari. Yang kedua, matahari adalah sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Manusia membutuhkan matahari, misalnya untuk mengeringkan pakaian, untuk memulihkan kesehatan bagi yang penyakit asma. Kalau orang yang penyakit asma tuh kalau pergi dokter bilang harus berjemur di matahari. Bahkan kemarin yang corona, COVID itu orang bilang pagi-pagi itu jemur dulu di matahari supaya itu virus hilang. Jadi yang berikut, matahari juga merupakan sumber energi. Energi itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya membantu proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan matahari. Untuk apa? Untuk menghangatkan badannya, untuk menghangatkan tubuhnya, mencerna makanan dan sebagainya.
Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Dia berusaha menunjukkan kehadirannya lewat Matahari. Matahari yang begitu luar biasa, sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hal yang kedua, bentuk kehadiran Allah yang kedua lewat hujan. Siapa yang pernah berpikir, kira-kira kenapa itu air mengalir dari langit itu? Siapa yang buat itu hujan? Tuhan. Bisa tidak ada manusia yang angkat air terus kasih siram supaya bisa basah di dunia? Tidak bisa. Jadi itu bentuk kehadiran Allah yang kedua lewat Hujan. Allah berusaha menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu ada. Yaitu dia kasih hujan pada saat apa? Musim tanam. Jadi di sini kapan Tuhan menurunkan hujan? Ketika kita manusia sudah membutuhkan hujan, misalnya untuk menanam. Disitulah Tuhan kasih turun Hujan. Nah, sekarang tugas yang kedua. Apa manfaat hujan bagi kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan? Kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kalau untuk tumbuh-tumbuhan untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman. Untuk menyuburkan tanah, untuk ini supaya tanaman itu dapat Air. Manusia juga butuh air. Kalau di tempat-tempat yang tidak ada sumur, mereka pergunakan air hujan untuk cuci, untuk mandi. Iya. Jadi itu adalah manfaat air hujan untuk manusia dan Tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air. Jadi itulah Tuhan menurunkan air hujan yang sangat bermanfaat untuk manusia, yaitu dalam daerah bidang pertanian. Ketika hujan turun, petani-petani mulai menanam padi, menanam jagung, menanam semua tanaman untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan hujan. Air hujan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan sebagainya. Air hujan juga sangat bermanfaat untuk apa? Tumbuhan dan hewan, karena mereka membutuhkan air hujan untuk kelangsungan hidup mereka. Yang berikut, Allah, bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui tumbuhan. Melalui tumbuh-tumbuhan. Di sini, apakah manusia bisa menciptakan tumbuhan? Tidak bisa. Manusia hanya bisa apa saja? Menjaganya. Menanam, terus menyiram, terus menjaganya. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Manusia hanya sebatas itu. Dia tidak bisa ketika dia tanam, dia jaga, tetapi manusia tidak bisa memberikan Pertumbuhan. Yang bisa memberikan pertumbuhan yaitu Tuhan. Manusia hanya sebatas melakukan apa yang dia bisa buat. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Jadi ada 3 hal bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama lihat apa tadi? Matahari. Lewat matahari Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia ada. Lewat matahari yang bersinar pada pagi hari, terbit pada pagi hari dan terbenam pada sore hari, Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan ada. Lewat apa lagi yang kedua? Hujan. Air hujan. Lewat hujan yang menetes dari langit, dia ingin menyatakan kuasanya bagi manusia bahwa dia ada. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa dialah yang menurunkan hujan yang begitu bermanfaat bagi manusia. Dan yang ketiga yaitu lewat tumbuh-tumbuhan. Lewat tumbuh-tumbuhan Allah menciptakan tumbuhan dan seluruh makhluk hidup berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi semua penciptaan Allah dalam kehidupan manusia berguna untuk manusia itu sendiri. Hal yang berikut, arti kehadiran Allah dalam hidup manusia tadi seperti tadi cerita pendek yang sudah kita tayang bersama ya.
kehadiran Allah yang pertama yaitu Allah sebagai pencipta. Allah itu yang menciptakan seluruh isi dunia. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, terang dan segala isi dunia selama berapa hari dia menciptakan? 6 hari. Jadi Allah mencipta selama 6 hari. Itu adalah bentuk atau kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Hal yang kedua, Allah selalu hadir dalam hidup manusia. Kapan Allah hadir? Setiap saat. Setiap keadaan manusia Allah selalu hadir. Baik itu suka maupun duka, Tuhan hadir bersama-sama dengan manusia. Yang berikut, arti kehadiran Allah dalam hidup manusia apa lagi? Sebagai hakim yang adil. Jadi ketika kita ingin melakukan hal-hal yang salah begitu, di dalam hati kecil kita pasti ada yang bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu berarti Tuhan sudah bilang, sudah menjadi hakim dalam diri kita. Itu jangan kita abaikan. Kalau misalnya kita ingin mengambil barang orang, tiba-tiba ada hati kecil yang bilang, suara hati bilang jangan. Kita harus mendengarkan itu karena itu adalah suara Tuhan. Jadi itu adalah bentuk atau arti kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yang berikut adalah contoh-contoh kehadiran Allah dalam diri manusia, dalam hidup manusia. Apa contoh yang bisa kita kemukakan tentang arti kehadiran Allah dalam hidup manusia? Saat kita bernapas saja itu adalah bentuk daripada kehadiran Allah. Jadi saat kita bernapas dan tidak dibayar. Bayangkan kalau setiap kali kita bernapas kita bayar, kira-kira masih pantaskah kita bernapas sampai saat ini? Pasti sudah habis-habisan ya. Kita bersyukur karena Allah boleh ada, Allah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan dia beri napas kehidupan bagi kita dengan gratis. Hal yang kedua yaitu Allah selalu memperhatikan kita meskipun kita tidak menyadarinya. Bagaimana cara Allah memperhatikan kita? Ketika kita tidur malam, kita berdoa minta tolong Tuhan untuk jaga kita, bangunkan kita dengan kesehatan. Itu tanda bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ketika kita bersedih, kita datang kepada Tuhan, tiba-tiba kita hati langsung rasa lega, itu tanda bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan juga memperhatikan kita. Tuhan juga menyayangi kita. Melalui siapa? Teman kita, pengasuh kita, guru-guru kita. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika contoh-contoh kehadiran Allah itu, Allah bisa hadir lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan cara apa? Ketika mereka menyayangi kita. Ketika mereka begitu peduli dengan kita. Itu contoh kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Dan hal yang kelima yaitu hal yang keempat, Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Pernah kalian tidak makan karena tidak ada makan? Pernah tidak? Tidak pernah. Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Itu contoh bentuk bahwa Tuhan ada. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi anak-anak semua, hal yang berikut, kita bisa mengampuni dan memaafkan. Kendati orang berbuat salah kepada kita yang begitu menyakitkan, tetapi ketika kita bisa memaafkan dia, itu bentuk-bentuk atau contoh bahwa Allah ada, Allah hadir dalam kehidupan manusia. Jadi jangan bilang dia habis musuh dari saya, dia datang minta maaf. Saya kasih maaf dia bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Allah turut bekerja. Jadi anak-anak semua, hari ini kita belajar contoh merawat dan memelihara ciptaannya, yaitu kita menanam tumbuhan, apa-apa yang kita bisa pakai untuk sebagai contoh bahwa kita memelihara ciptaan Allah, yaitu tidak membuang sampah sembarang tempat, tidak
tidak membuang sampah sembarang tempat, karena itu merusak lingkungan yang sudah Allah ciptakan, dunia yang sudah Allah ciptakan. Apalagi tidak merokok. Kalau kita merokok sama dengan kita merusak ciptaan Ciptaan Tuhan. tubuh yang adalah baik Allah menjadi rusak karena kita sudah merokok. Yang berikut, jika kita sakit parah, kita jangan dukun. Itulah cara kita untuk merawat dan memelihara ciptaan Allah. Kita meminta sesuatu dari orang-orang yang kita rasa dia pintar begitu. Kalau kita sakit, kita pergi bawa ayam putih, bawa ayam merah, itu tidak boleh. Yang berikut, jangan menebang pohon sembarangan. Kalau pohon sudah mulai sedikit, kalau kita menebang pohon berarti akan apa? Merusak lingkungan dan akan merugikan kita juga. Jadi anak-anak semua, hari ini kesimpulan kita pada hari ini yaitu Allah selalu menyatakan dirinya kepada manusia lewat alam semesta, lewat peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama matahari, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Allah berusaha menyatakan dirinya kepada manusia dengan menciptakan matahari yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Menciptakan hujan, menurunkan hujan untuk kebutuhan manusia, dan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, manusia sebagai respon menjaga ciptaan Allah, yaitu manusia harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Manusia tidak bisa seenaknya saja karena dia diberi kuasa. Dia harus ingat bahwa kuasanya terbatas. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengolah alam, tetapi bukan berarti manusia harus sewenang-wenang terhadap alam. Jadi anak-anak semua, hari ini kita belajar. Ketika kita ada, ketika kita dapat melakukan segala sesuatu, semuanya karena Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita, Tuhan masih izinkan kita untuk hidup saat ini, masih bernapas, masih diberikan kesehatan, semuanya karena Allah begitu mengasihi kita. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, ada tugas untuk kita semua, yaitu anak-anak semua membuat puisi atau cerita singkat atau doa syukur tentang kekaguman terhadap alam semesta ciptaan Tuhan. Dan tugas ini akan kita kumpul minggu depan. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ingat, Tuhan adalah pencipta semesta. Untuk itu, kita harus pergunakan alam ciptaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, yaitu kita menjaga dan melestarikannya. Baik, Ibu ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan Tuhan pencipta semesta. Kalau semua kita belajar ya. Ikuti Ibu menyanyi. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri, kasih
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kami boleh belajar bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kami lewat penciptaan alam semesta, lewat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kami, agar kami menyadari Tuhan bahwa Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dengan menjaga alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan dengan sebaik-baiknya, dan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Bapa. Walaupun kami masih kecil Tuhan, beri kami pemahaman yang benar tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan dengan pembelajaran Allah Maha Kuasa. 1, 2, 3. Shalom. 1, 2, 3. Shalom.